Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Isma. Kali ini kita akan belajar tentang bernyanyi untuk orang tua. Kelas 1, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Perhatikan gambar di depan. Apa yang dilakukan oleh keluarga Udin? Keluarga Udin tampak saling menyayangi. Mereka sering berjalan-jalan bersama. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara mengungkapkan sayang kepada orang tua? Dan pernahkah kamu jalan-jalan bersama orang tua? Untuk itu, kali ini kita akan belajar tentang 1. Mengidentifikasi ungkapan sayang dalam syair lagu dengan benar. 2. Mengekspresikan kembali ungkapan sayang dalam syair lagu dengan percaya diri. Dan 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan tepat. Ayo menyanyi. Di sini Bu Isma punya sebuah lagu tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Judulnya adalah Bunda Tiara, ciptaan Alfandi. Pernahkah anak-anak mendengarkan lagu ini? Dapatkah kalian menyanyikannya? Jika belum, maka tirukan Bu Isma menyanyi. Sudah siap? 1, 2, 3. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya. Serta dicium dimanjakan. Namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya. Serta dicium dimanjakan. Namanya kesayangan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa menirukan Bu Isma bernyanyi? Sekarang kita akan bernyanyi menggunakan musik. Siap-siap ya, nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Senang dipangku di
Bagus sekali anak-anak. Jangan lupa hafalkan lagu ini ya. Selanjutnya kita akan melengkapi kalimat tentang isi lagu Bunda Piara. Perhatikan 4 kalimat di depan. Cara mengisinya adalah beri tanda silang pada jawaban yang benar. Mari kita baca bersama-sama soal atau kalimat nomor 1. Lagu Bunda Piara dinyanyikan untuk titik-titik. A. Kakek dan nenek. B. Ayah dan bunda. Untuk siapakah lagu Bunda Piara? Benar, untuk ayah dan bunda. Maka kita beri tanda silang pada pilihan B. Lanjut ke nomor 2. Lagu Bunda Piara bercerita tentang titik-titik. A. Masa kecil bahagia. B. Liburan. Yang mana yang benar? Iya, A. Masa kecil bahagia. Maka kita beri tanda silang pada pilihan A. Nomor 3. Yang dipeluk dan dimanjakan di dalam lagu Bunda Piara adalah titik-titik. A. Bunda. B. Anak. Mana kira-kira jawabannya? Benar, B. Anak. Dan terakhir nomor 4. Kasih sayang dalam lagu Bunda Piara adalah kasih sayang antara titik-titik. A. Orang tua dan anak. B. Guru dan murid. Bagaimana anak-anak? Tentu saja jawabannya adalah A. Orang tua dan anak. Jadi lagu Bunda Piara menceritakan tentang kasih sayang antara orang tua dan anak, khususnya bunda. Bunda itu artinya ibu. Waktunya mengerjakan tugas 1. Ceritakan tentang pengalaman masa kecilmu. Kasih sayang apa saja yang telah diberikan oleh orang tuamu? Tulislah di buku tulis tematik. Mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam video saat kamu bercerita. Apa saja yang kamu tulis? Perhatikan contoh di depan. Waktu kecil aku 1. Misalnya, dipeluk ayah dan ibu. 2. Diberikan titik-titik. 3 dan 4, anak-anak isi sendiri tentang kasih sayang apa saja yang telah diberikan orang tuamu kepadamu. Setelah itu, jangan lupa rekam video saat kamu bercerita. Kita lanjutkan ke kebun binatang. Keluarga Udin saling menyayangi. Mereka sering jalan-jalan bersama. Salah satunya mengunjungi kebun binatang. Mari kita baca cerita dari keluarga Udin. Sudah siap? 1, 2, 3. Udin mengingat kenangan masa kecilnya. Udin sering diajak pergi jalan-jalan. Udin pernah diajak ke kebun binatang. Udin melihat gajah, jerapah, dan siamang. Ada 8 siamang di dalam kandang. Saat pengunjung datang, 2 siamang pergi, bersembunyi di atas pohon. Perhatikan gambar kandang siamang. Benarkah ada 8 siamang di dalam kandang? Coba anak-anak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada berapa siamang yang bersembunyi di atas pohon? Mari hitung. 1, 2. Lalu pertanyaannya, hitunglah jumlah siamang yang tetap di bawah.
Bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan pengurangan. Awalnya ada 8 siamang, lalu 2 siamang naik ke atas pohon. Maka kita tulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi jumlah siamang yang tetap di bawah sebanyak 6 ekor. Kita lanjutkan ke cerita jeruk Udin. Udin sedang berada di depan kandang kera. Apa yang terjadi dengan jeruk Udin? Mari kita baca ceritanya. Udin membawa 6 buah jeruk. Di depan kandang kera, 1 jeruknya diambil kera. Lalu pertanyaannya, hitung sisa buah jeruk Udin. Karena jeruknya diambil oleh kera, maka kita menggunakan pengurangan. Jeruk Udin ada 6 buah. Lalu karena diambil maka dikurangi. Dikurangi berapa? 1. Maka sisanya 5. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi sisa buah jeruk Udin adalah 5 buah. Kita lanjutkan ke makanan panda. Di kebun binatang yang Udin kunjungi juga terdapat panda. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca. Di kebun binatang ada panda. Panda menyukai pucuk bambu. Namun, tidak semua pucuk bambu dimakannya. Hanya pucuk bambu dengan hasil hitungan 3 yang ia makan. Inilah pucuk bambu milik panda. Tetapi ingat, yang dimakan panda hanya yang hasil hitungannya 3. Mana saja pucuk bambu yang dimakan panda? Mari kita hitung satu persatu, mulai dari huruf A. Pada pucuk bambu A, di situ tertulis 7 dikurangi 4. Berapa hasilnya? Coba anak-anak hitung terlebih dahulu. Benar, hasilnya 3. Apakah pucuk bambu A dimakan oleh panda? Iya, karena hasil hitungannya 3. Kita cari lagi pucuk bambu yang lain. Kita beralih ke pucuk bambu B. Apakah pucuk bambu B hasil hitungannya 3? Berapakah 6 dikurangi 2? Hasilnya 4. Ternyata pucuk bambu B tidak dimakan oleh panda. Kita lanjutkan ke pucuk bambu C. Berapakah 10 dikurangi 7? Hasilnya 3. Jadi pucuk bambu C pasti akan dimakan oleh panda. Lanjut ke pucuk bambu D. Berapakah 5 dikurangi 2? Benar, hasilnya juga 3. Maka pucuk bambu D akan dimakan oleh panda. Bagaimana dengan pucuk bambu E? 8 dikurangi 6 sama dengan? Benar, 2. Jadi, pucuk bambu E tidak dimakan oleh panda. Bagaimana dengan F? 9 dikurangi 6. Apakah hasilnya 3?
Iya benar, 3. Maka pucuk bambu F juga dimakan oleh panda. Bagaimana dengan yang G? 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi pucuk bambu G juga dimakan oleh panda. Nah anak-anak, dari pucuk bambu A sampai G, mari kita pilih mana saja pucuk bambu yang dimakan oleh panda. Yang pertama adalah pucuk bambu A. Yang kedua, C. Yang ketiga, D. Yang keempat, F. Dan yang kelima, G. Mari kita ulangi, pucuk bambu yang dimakan panda adalah A, C, D, F, G. Waktunya mengerjakan tugas 2. Buatlah sebuah cerita sesuai gambar yang kalian buat sendiri. Lengkapi dengan kalimat matematika. Kerjakan seperti contoh berikut. Perhatikan contoh. Misalnya, kalian membuat gambar 4 buah apel, lalu yang 2 apel dimakan kakak. Maka kalian tulis di bawahnya, sisa apel kakak adalah titik-titik. Lalu kalian tulis kalimat matematika atau bentuk pengurangannya, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Silahkan anak-anak buat satu cerita saja seperti contoh. Nanti akan seperti ini. Paling atas adalah gambar. Lalu di bawah gambar ada soal. Dan di bawah soal adalah kalimat matematika atau bentuk pengurangannya. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan tugas ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Katakan, bismillah, aku pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.